Hai Sobat Pintar, selamat datang di fitur Apel Live bersama Kak Ella, Tentor Geografi kalian. Kali ini kita akan membahas soal-soal TU UTBK tahun 2021 dari Aku Pintar. Yuk langsung saja kita bahas soal-soal TU UTBK tahun 2021 dari Aku Pintar sebagai berikut. Bagaimana Sobat Pintar? Sudah coba mengerjakan soal ini? Ini adalah soal tipe TKA Sosum tentang proyeksi peta. Nah, pada soal ini menanyakan mengenai proyeksi yang cocok digunakan untuk memetakan daerah bintang 45 derajat adalah proyeksi. Nah, Sobat Pintar, kalian sudah tahu belum apa sih yang dimaksud dengan proyeksi? Proyeksi adalah teknik untuk memindahkan gambaran permukaan bumi yang awalnya di bidang lengkung ke bidang datar. Nah, menurut bidangnya Sobat Pintar, proyeksi dibagi menjadi 3, yaitu ada proyeksi azimutal atau proyeksi zenital, yaitu proyeksi yang menggunakan bidang datar sebagai bidang proyeksinya. Gambarnya seperti ini Sobat Pintar. Jadi ini permukaan bumi, nah menggunakan bidang datar sebagai bidang proyeksinya. Kalau kita perhatikan dari gambarnya, daerah yang langsung bersinggungan dengan daerah bidang datar ini, di daerah permukaan bumi yang langsung bersinggungan dengan daerah bidang datar ini adalah daerah kutub dan sekitarnya. Sehingga proyeksi azimutal cocok untuk menggambarkan daerah kutub dan sekitarnya. Kemudian yang kedua ada proyeksi kerucut, yaitu proyeksi yang menggunakan bidang kerucut sebagai bidang proyeksinya. Gambarnya seperti ini. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, daerah yang langsung bersinggungan dengan bidang kerucut adalah daerah lintang tengah atau daerah 45 derajat. Jadi daerah proyeksi kerucut proyeksi kerucut ini cocok untuk menggambarkan daerah lintang tengah, yaitu daerah 45 derajat. Kemudian proyeksi silinder adalah proyeksi yang menggunakan silinder sebagai bidang proyeksinya. Gambarnya seperti ini. Jadi kalau kita lihat dari gambarnya seperti ini, daerah permukaan bumi yang langsung bersinggungan dengan bidang silinder adalah daerah khatulistiwa dan sekitarnya, sehingga proyeksi silinder cocok untuk menggambarkan daerah khatulistiwa dan sekitarnya. Nah, kita kembali lagi ke soalnya. Yang ditanyakan di sini adalah proyeksi yang cocok untuk menggambarkan daerah lintang 45 derajat. Jadi, menurut pembahasan tadi, yang cocok untuk menggambarkan daerah 45 derajat atau daerah lintang tengah adalah proyeksi kerucut. Jadi, jawabannya adalah C ya, Sobat Pintar, proyeksi kerucut. Langsung saja kita ke soal berikutnya. Bagaimana Sobat Pintar? Sudah coba mengerjakan soal ini? Ini adalah soal tipe TKA Sosum tentang Sistem Informasi Geografis atau SIG. Nah, pada soal ini menanyakan mengenai manfaat SIG dalam perencanaan pembangunan jalan. Nah, Sobat Pintar, sebelumnya kalian sudah tahu belum apa sih yang dimaksud dengan Sistem Informasi Geografis? Sistem informasi geografis adalah suatu teknik untuk menganalisis, untuk memproses, untuk memanipulasi, kemudian untuk menayangkan data-data spasial terkait dengan permukaan bumi. Nah, Sobat Pintar, manfaat SIG itu banyak sekali dalam kehidupan kita sehari-hari.
Salah satunya manfaatnya adalah untuk perencanaan pembangunan jalan. Apa saja sih manfaat SIK untuk perencanaan pembangunan jalan? Nah, yang pertama, manfaat SIK untuk perencanaan pembangunan jalan adalah untuk menganalisis daerah perencanaan pembangunan. Jadi sistem informasi geografis ini cocok untuk menganalisis daerah yang akan dibangun. Jadi daerah yang akan dibangun jalan. Dianalisis kondisi sosial maupun kondisi fisik daerah sekitar yang akan dibangun jalan. Kemudian yang kedua, manfaat SIK untuk perencanaan pembangunan jalan adalah untuk menentukan pelebaran jalan. Nah, untuk menentukan pelebaran jalan ini biasanya SIK menggunakan teknik buffering, yaitu teknik untuk mengetahui radius pelebaran jalan yang akan dilakukan, sehingga bisa mengetahui pelebaran jalan tersebut merugikan dari aspek fisik atau sosialnya, atau malah menguntungkan dari aspek fisik maupun sosialnya. Kemudian yang ketiga, manfaat SIK adalah untuk perencanaan pembangunan jalur utama. Jadi untuk pembangunan jalur utama kita menggunakan data-data dari SIK. Kemudian juga untuk perencanaan pembangunan jalur-jalur alternatif menggunakan data-data dari sistem informasi geografis. Nah, itu tadi adalah manfaat sistem informasi geografis. Dari pembahasan tadi, yang termasuk manfaat sistem informasi geografis untuk kegiatan perencanaan pembangunan jalan adalah, jadi jawabannya yang B. Pembuatan jalur transportasi utama menuju ke pusat kota harus menggunakan sistem informasi geografis agar tidak salah ya pembangunan. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya ya Sobat Pintar. Bagaimana Sobat Pintar? Sudah coba mengerjakan soal ini? Ini adalah soal tipe TKA Sosum tentang jagat raya, khususnya rasi bintang. Nah, yang ditanyakan dalam soal ini adalah rasi bintang yang paling dekat dengan matahari. Sobat Pintar, sebelumnya kalian sudah pernah tahu belum apa sih yang dimaksud dengan rasi bintang? Rasi bintang adalah kumpulan dari bintang-bintang yang membentuk konfigurasi khusus. Nah, rasi bintang yang paling dekat dengan matahari, ini saya contohkan 5 rasi bintang ya, yaitu ada Alpha Centauri, Bennu Star, Wolf 359, Lalande 2118, Cisirus. Nah, untuk Alpha Centauri, jaraknya ke matahari yaitu sekitar 4,2 sampai 4,4 tahun cahaya. Kemudian, untuk Bennu Star, jaraknya ke matahari sekitar 5 sampai 6 tahun cahaya. Kemudian untuk Wolf 359, jaraknya ke matahari sekitar 7,7 tahun cahaya. Kemudian Lalande, jaraknya ke matahari sekitar 8,3 tahun cahaya. Dan untuk Cisirus, jaraknya ke matahari sekitar 8,6 tahun cahaya. Nah, jadi rasi bintang yang paling dekat dengan matahari ini adalah Alpha Centauri, Sobat Pintar. Alpha Centauri ini, kalau kita lihat di langit malam tanpa bantuan alat, Alpha Centauri ini seperti bintang tunggal. Padahal Alpha Centauri ini terdiri dari 3 bintang. Jadi untuk soal ini, jawabannya benar adalah Alpha Centauri, yaitu rasi bintang yang paling dekat dengan matahari. Oke ya, Sobat. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya.
Bagaimana Sobat Pintar? Sudah coba mengerjakan soal ini? Ini adalah soal tipe TKA Sosum tentang pembentukan tata surya. Nah, soal ini menanyakan mengenai pembentukan tata surya menurut teori pasang surut. Nah, Sobat Pintar, teori pembentukan tata surya itu banyak sekali. Ada pasang surut, planetesimal, ada nebula, kemudian awan debu, kemudian bintang kembar, dan hipotesis Kuiper. Nah, kalau teori pasang surut, itu apa sih? Bagaimana sih prosesnya? Yang pertama, matahari itu sudah ada pada awalnya di luar angkasa. Kemudian ada bintang yang melintasi luar angkasa dan mendekati matahari. Bintang ini memiliki gravitasi yang besar, sehingga material gas matahari terbawa oleh bintang. Ketika bintang itu menjauhi matahari, material-material ini tetap mengikuti bintang dan membentuk cerutu. Nah, kemudian material gas dari matahari yang membentuk cerutu tadi, karena di luar angkasa itu kan dingin, sehingga material gas tadi menjadi bola cair. Nah, kemudian bola cair-cair ini menjadi memadat, akhirnya menjadi planet yang mengitari matahari. Oke Sobat Pintar, itu tadi beberapa pembahasan soal-soal TO UTBK tahun 2021 dari Kaela. Semoga kalian dapat memahami pembahasan tersebut dan bisa membantu kalian dalam proses belajar di rumah. Nantikan kelanjutan pembahasan soal UTBK selanjutnya. Jangan lupa belajar pintar bersama Aku Pintar. Sampai jumpa. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Download sekarang.